Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Seperti itu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Baik, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, saya ingatkan kembali di mata pelajaran teknologi One ini kita akan mempelajari tentang jaringan komputer dengan setting atau konfigurasi yang jauh lebih advance atau jauh lebih tinggi tingkatannya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk belajar dan merefresh kembali ya pengetahuan kita tentang jaringan komputer. Seperti itu. Di sini saya punya sebuah slide yang akan coba saya tampilkan. Nah, di sini kita akan mengenal jaringan komputer terlebih dahulu ya di pertemuan yang pertama ini. Kenapa kita harus mengenal komputer jaringan? Ada transisi yang tidak berjalan dengan baik. Nah, oke. Nah, kembali lagi, kenapa kita harus mengenal komputer dengan baik atau mengenal jaringan komputer dengan baik? Karena dasar dari teknologi One ini adalah jaringan komputer ya. Teknologi One itu Wide Area Network. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan secara langsung ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, artinya adalah jaringan yang berbasis luas. Nah, berbasis luas di sini adalah jaringan komputer yang akan kita buat itu jangkauannya, cakupannya, dan skalanya lebih luas lagi daripada jaringan yang dasar atau yang sering kita kenal dengan local area network. Nah, kalau local area network itu berlaku untuk skala yang lebih kecil ya, dan sering sekali kita jumpai. Contohnya ada di jaringan RT RW, kemudian jaringan komputer di sekolah, kemudian access point-nya ada di sekolah, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu apa yang akan kita pelajari ya? Di sini nanti kita akan mencoba belajar mulai dari jaringan komputer itu seperti apa. Kita refresh lagi pengetahuan yang sudah kalian dapat. Kemudian kita akan beranjak ke bagaimana cara untuk mendesain sebuah jaringan yang baik ya. Terutama nanti ada kaitannya dengan jaringan wide area network ini atau jaringan yang skalanya lebih luas. Nah, seperti itu. Kita akan buat desainnya nanti ya. Setelah kita buat desainnya, kita akan membuat yang namanya rancangan ya, rancangan instalasi, mulai dari tadi dokumen desain, kemudian kita berlanjut ke bagaimana settingnya untuk layoutnya, kemudian modal atau alat dan bahan yang diperlukan itu apa saja ya. Kemudian kita susun juga anggarannya seberapa. Nanti akan kita buat by case atau sebuah contoh ya yang nyata seperti itu akan kita coba untuk desain. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, mari kita coba untuk beranjak ke slide yang kedua. Nah, ini. Nah, kita mulai dari sebuah pernyataan yang cukup mengena ya. Jadi hampir seluruh wilayah di dunia atau hampir seluruh tempat di dunia ini kini telah terhubung dengan jaringan internet. Nah, ngomong-ngomong tentang internet ini, pasti kalian sudah paham ya, internet ini tidak lain dan tidak bukan adalah jaringan komputer dengan skala yang global atau yang seluruh dunia. Jadi semuanya terkoneksi seperti itu. Nah, kita tidak boleh skeptis dengan ini ya. Kita harus aware dengan ini, atau kita harus memberikan concern yang lebih kepada jaringan internet ini, karena ini adalah salah satu contoh penerapan yang paling sederhana dari
wide area network. Nah, seperti itu. Nah, internet vs jaringan komputer. Tadi kita sudah singgung ya, terutama bagaimana layoutnya ya, kurang lebih seperti ini. Ini bukan topologi, juga bukan, ini hanya gambaran saja bahwa sekarang semua komputer itu saling terkoneksi satu sama lain melalui jaringan internet, baik itu di Afrika, di Asia, di Eropa, dan seterusnya. Oke. Nah, jauh sebelum jaringan yang kompleks ini terbentuk, zaman dulu zaman dulu itu orang membuat jaringan internet itu dengan skala yang amat kecil ya. Seperti yang kita kenal local area network. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini apa ini kok banyak rak, kemudian lemari seperti ini. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dulu sekali awal mula dari internet, atau lebih tepatnya adalah web ya, di bagian web. Ini sebuah demo saja. Ada komputer klien yang mengakses server ini ya, berisikan file-file dari web ya. Jadi mereka mengirimkan permintaan kepada server web, lalu server web mengirimkan data yang dibutuhkan oleh si pengguna atau si klien ini. Oke, ini gambaran saja. Oke, nah sebelum kita beranjak ke yang lebih kompleks lagi, di sini kita mengenal Di sini kita mengenal media jaringan komputer. Apa yang dimaksud dengan media? Media itu adalah sebuah perantara ya, atau media itu semacam alat untuk mentransmisikan ya, medianya atau perantaranya untuk mentransmisikan data dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Ya, kita sebut saja sebagai perantara ya. Media ini perantara jaringan komputer. Nah, dalam jaringan komputer kita mengenal dua macam. Ya, pertama adalah wired dan yang kedua adalah wireless. Oke, yang kedua adalah wireless. Kita akan kupas satu persatu ya, mulai dari yang wired. Wired ini seperti yang sudah kalian lihat di sini. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah berkabel ya. Wire itu kabel ya, wired berkabel ya. Intinya media ini menggunakan kabel sebagai penghubungnya antara satu komputer dengan komputer lain. Nah, sedangkan wireless seperti yang sudah tertera ini namanya ini ya, wireless, atau wire itu kabel, less itu tanpa. Jadi tanpa kabel, kasarannya seperti itu. Oke, kita akan lanjut di wired. Nah, ini adalah contoh ya. Saya tidak ingin mempersempit imajinasi kalian, tetapi ini adalah sebuah contoh saja bahwa untuk yang wired, jenis wired itu untuk saat ini terdiri dari dua. Mungkin ada lagi, nanti akan dikembangkan teknologi seperti apa, tetapi yang kini umum digunakan ada dua. Pertama adalah berbahan dasar tembaga atau copper. Yang kedua adalah fiber ya, copper dan fiber. Nah, dua jenis kabel ini itu sekarang banyak digunakan. Untuk UTP ya, UTP ini seperti ini, UTP yang kuning ini sebelah kanan ini, seperti yang sudah kalian sering temui di lab komputer atau di warnet atau dimanapun, jaringan yang menggunakan kabel tembaga sebagai medianya, itu pasti kalian menemui kabel UTP ini. Ini konektornya RJ45, dan kita akan di lain waktu kita akan mencoba untuk membuat ini ya. Biasanya jenis copper ini itu mempunyai beberapa kelemahan ya. Salah satunya adalah interferensi data atau sinyal-sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi tembaga ini itu bisa mengalami kerusakan saat dia didekatkan dengan kabel-kabel dengan bahan tembaga yang lain. Itu namanya interferensi data. Nah, di situ. Tapi itu memang kelemahan seperti itu, dan dia maksimal speednya 1 Gbps yang jenis Cat 6 ya. Jadi UTP ini banyak jenisnya, ada Cat 1, Cat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sampai sekarang ini Cat 6 atau gigabit itu maksimal 1 giga. Nah, kita beranjak ke yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini itu adalah jenis kabel yang sekarang ya, for your information atau untuk kalian ketahui, adalah media
ya, media yang digunakan untuk menghubungkan internet di seluruh dunia saat ini itu menggunakan fiber optik. Ya, fiber optik. Nah, fiber optik ini itu ditanam di dalam lautan ya, di dalam samudra. Itu nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Tetapi yang jelas sekarang semua koneksi internet yang ada antar benua itu menggunakan fiber optik seperti itu. Kenapa menggunakan fiber optik? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena kecepatannya dan bandwidthnya sekaligus kelemahan-kelemahan yang ada di kabel tembaga itu sudah istilahnya dianulir atau istilahnya diperbaiki, di-upgrade ya si fiber optik ini seperti itu. Oke, ini adalah dua jenis kabel yang biasa digunakan. Kalau ini untuk ya jaringan backbone atau jaringan utama ya. Kalau ini pasti di dalam LAN atau dalam jaringan komputer dengan skala yang kecil itu ini digunakan seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, yang berikutnya tadi kita sudah bahas tentang wired. Sekarang kita bahas tentang kita bahas tentang wireless. Nah, sebenarnya wireless itu menggunakan beberapa standar ya. Tetapi di sini yang saya sebutkan adalah alatnya atau komponennya ya, bukan standarnya yang akan saya berikan di sini. Kalau standar banyak sekali. Ada yang menggunakan standar 802.1, G, A, N dan seterusnya. Itu nanti akan kita pelajari di lain kesempatan. Tetapi di sini yang akan saya jelaskan adalah perangkat ya yang umum digunakan untuk menggunakan media wireless ini. Yang pertama wireless network adapter. Ini bukan yang di sini nih ya, bukan yang di sini. Ini biasa kita temui di laptop yang mungkin wifi-nya rusak, kemudian pakai USB stick ya, seperti flash disk gitu ditancapkan. Nah, itu wireless network adapter. Bisa juga kalau di komputer kita menancapkan semacam komponen di slot PCIe-nya itu untuk digunakan sebagai wireless network adapter ini. Kadang juga lewat USB, port USB yang ada di komputer itu juga bisa. Oke, kita lanjut ke yang kedua, access point. Nah, di sebelah kita ini adalah salah satu jenis dari access point. Nah, access point sendiri itu secara umum banyak orang menyalahartikannya ya. Access point ini adalah sebuah alat yang memiliki kemampuan untuk memancarkan sinyal WiFi ya dari ISP atau Internet Service Provider. Nah, ini yang paling sering kita gunakan. Kalau wireless network adapter ini dipasang ke device-nya atau ke laptopnya, ke komputernya. Sedangkan untuk yang access point ini adalah semacam terminalnya ya, terminal utamanya seperti itu. Nah, repeater ini kalau misalkan access point ini jangkauan sinyalnya kurang jauh, kurang luas, nah itu kita bisa menambahkan dengan yang namanya repeater. Antena ini ya banyak sekali jenisnya antena ya, mulai dari yang sektoral, grid, omni dan seterusnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Nah, bagaimana jaringan komputer itu terbentuk ya? Kita bahas awal mulanya dulu ya. Nah, awal mulanya seperti apa? Dulu sebelum standar-standar yang modern itu banyak sekali yang menggunakan ada yang menggunakan topologi star ini, ring, line, dan semuanya memiliki standar yang berbeda. Nah, sekarang kebanyakan kita sudah disuguhkan dengan teknologi yang sangat mudah untuk instalasinya atau pengaplikasiannya. Jadi sekarang umumnya orang ya pasti menggunakan yang namanya Ethernet ya. Di LAN kita itu kita tinggal colokkan ke switch, dari switch kita tinggal colokkan ke komputer seperti itu ya. Nah, ini sangat banyak sekali, tetapi yang akan saya bahas di sini yang diberikan highlight yang hitam ini ya, ada personal area network, local area network, metropolitan area network, dan WAN. Nah, ini sebenarnya bisa kita kelompokkan menjadi dua saja, yaitu yang pertama adalah local area network dan wide area network. Kenapa yang PAN dan MAN
tidak kita bahas ya, karena sebenarnya PAN itu ya termasuk LAN ya, dan MAN itu secara umum juga bisa kita sebut sebagai WAN ya. Kalau PAN ini ya, kalau misalkan kita dalam satu ruangan 2 komputer 3 komputer berhubungan, nah itu bisa kita sebut sebagai personal area network. Kalau untuk yang LAN ya seperti yang sering kita temui di lab komputer sekolah itu seperti LAN ini ya. Kalau MAN ini lebih besar cakupannya, bisa antar gedung dalam satu sekolah, itu juga bisa disebut sebagai MAN, atau dalam satu wilayah yang tidak terlalu besar. Nah kalau WAN ini secara umum ya, pengaplikasiannya sebenarnya yang dimaksud dengan WAN ini jaringan yang besar ya, jaringan komputer yang besar. Contoh misalkan dari SMK Negeri Budo ingin berkomunikasi dengan SMK lain tapi menggunakan media perantara yang secara langsung, atau pakai wifi bisa, pakai jaringan ditembak gitu point to point, nah secara langsung itu bisa dengan jarak yang cukup jauh. Nah itu juga bisa kita sebut sebagai wide area network ya. Dan satu lagi di LAN ya, LAN itu terbatas ya, LAN itu terbatas, sedangkan di WAN ini itu cukup luas ya. Kita coba, nah kita perhatikan di sini ada 2 lingkaran, yang satu LAN dan yang satu WAN ya. Nah ini ada tulisan kecil-kecil di bawah ini. Salah satu alasan kenapa ini ditulis di sini adalah di bawah ini perangkat-perangkat yang umumnya digunakan untuk membuat jaringan LAN, dan sedangkan di sini adalah yang WAN. Medianya biasanya menggunakan kabel UTP, entah itu Cat 5, Cat 5i atau Cat 6. Nah seperti itu, ada switch, ada router dan seterusnya. Kemudian kalau yang di sebelahnya, di yang WAN ini, nah kita bahas ya, ini sangat menarik sekali, yaitu fiber optik. Nah fiber optik ini sangat menarik. Kenapa? Karena kecepatannya tinggi, latensinya rendah, dan berbagai macam kekurangan yang ada di kabel tembaga itu sudah istilahnya apa ya, diperbaiki di fiber optik ini. Nah seperti itu. Ada router pasti ya, ada router, ada repeater dan seterusnya. Oke. Kita ingat lagi ya, yang membedakan LAN dan WAN ini pasti dari skalanya ya, dari skalanya. Kalau yang kalau yang LAN ini skalanya kecil ya, terbatas. Kalau yang WAN ini besar. Untuk membuat jaringan besar, apa yang kita butuhkan ya pasti media transmisi atau perantara yang dapat diandalkan ya. Contoh kalau misalkan UTP ini maksimal 100 meter data sudah lost. Apa itu lost? Jadi misalkan ada satu user ya, satu komputer ke komputer lain dihubungkan dengan menggunakan kabel UTP. Kalau dia dalam radius atau jarak tertentu ya, dia sudah tidak bisa mengirim data. Contoh misalkan kalau kita pakai contoh Cat 5 itu 100 meter sudah kembut-kembut istilahnya ya, loss, datanya loss seperti itu. Nah kalau yang FO ya, kita bahas FO lagi, ini jangkauannya sangat jauh. Jadi mungkin kalau FO ini bisa istilahnya bisa kilometer ya, 2 kilo 3 kilo itu masih sanggup menghantarkan data. Kalau yang UTP itu tidak sanggup, jadi harus menggunakan repeater atau penguat sinyal. Nah seperti itu. Oke, kita akan next. Nah, ini akan kita bahas ya di lain kesempatan ya, terutama di pertemuan kedua nanti ya, ini sangat penting, FTTN, FTTC, FTTP dan FTTH. Oke, dan berikutnya, nah lalu bagaimana desain jaringan yang akan kita buat itu? Oke, di sini kita nggak akan terlalu muluk-muluk ya. Untuk pertama ini kita akan mencoba untuk membuat jaringan yang sederhana dulu ya. Kalau kita melihat di contoh gambaran di sini, ini memang ya, bisa kita ibaratkan sebuah miniatur dari jaringan internet di seluruh dunia. Nah ini ada garis-garis ini yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ini salah satunya adalah fiber optik. Nah dari benua Amerika ya, mana benua Amerika ini, Amerika. Kemudian dia lanjut ke Indonesia yang ada di sini. Oke, ya ke Afrika dan seterusnya. Oke, kita akan membuat desain jaringannya menggunakan apa? Menggunakan aplikasi yang sudah sangat familiar dan kalian ketahui, yaitu Cisco Packet Tracer. Oke, kita akan keluar dulu dari slide ini ya.
Kita keluar dulu. Nah, oke, kita buka. Nah, di sini saya sudah menyertakan ya, di file yang saya share di Google Classroom sudah saya sertakan. Saya sertakan ini aplikasi untuk Cisco Packet Tracer-nya. Ya siapa tahu kalian belum menginstal Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan versi yang cukup baru yaitu Cisco Packet Tracer 7. Jika nanti ada perbedaan silahkan kalian sesuaikan ya, kalian cari pasti ada, intinya sama. Oke, kita buka terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu, oke ya, kita tidak akan membuat jaringan atau contoh desain yang muluk-muluk. Kita akan coba awali dengan satu saja jaringan komputer, yaitu lab ya, lab seperti itu, dan akan kita hitung ya, kita hitung biayanya berapa, kemudian kebutuhannya apa saja. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita mulai ya, di sini saya asumsikan ya, di sini saya memberikan sebuah asumsi bahwa yang kita akan buat ini ya, asumsinya adalah kita sudah mendapatkan akses internet dari luar. Kita sudah mendapatkan akses internet seperti itu ya. Jadi nanti hanya akan saya gambarkan dengan icon internet, lebih tepatnya adalah awan ya, awan seperti itu, cloud gitu. Nah, saya cari yang cloud aja. Nah, ini saja. Oke. Nah, ini anggap saja ini adalah di sini saya menggunakan contoh ya. Di sini saya menggunakan contoh IndiHome ya. Kenapa IndiHome ya? Tidak ada tendensi khusus, hanya saja memang IndiHome cukup banyak digunakan. Oke. Ini anggap saja ini adalah sumber internet kita. Untuk lebih jelas kita zoom saja, oke. Nah, oke ya. Nah, seperti ini. Ini adalah sumber internet kita. Nah, kita akan buat sebuah contoh kotaknya, desainnya ya, desainnya seperti apa. Kita akan coba cari tahu di mana. Nah, ini ada kotak. Kita pilih kotak, pastikan ini no fill karena kita tidak ingin dia ada warnanya. Kemudian outline-nya jangan dicentang. Ini warnanya ya. Saya memilih warna hitam saja supaya lebih mudah. Nah, oke, seperti ini. Kita close. Anggap ini adalah internetnya ya, internetnya seperti itu. Oke, kita cek dulu. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah ini ya, menambahkan sebuah router. Ya, router di mana router? Oke. Router ini ya kita asumsikan adalah router yang sekaligus memiliki fungsi sebagai ONT, kalau kita sebutnya fiber optic, atau lebih tepatnya adalah modem ya. Jadi dua alat digabung menjadi satu, anggap saja seperti itu. Nanti di kenyataannya kita akan coba pelajari lebih lanjut. Di sini saya pilih yang router ini aja. Sebenarnya saya rekomendasikan yang empty. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengatur sendiri ya. Di sini saya contohkan saja gitu. Nah, ini router ya, router empty. Kita namai ini router DKJ. Kita namai seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi atau memberi interface pada router ini. Apa itu interface? Gampangannya adalah colokannya ya, kita lihat di sini. Nah, untuk mengetahuinya, nah ini kosong semuanya ya, ini kosong. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Kita matikan terlebih dahulu. Untuk menambahkan colokannya kita matikan, klik ya. Untuk contoh kita akan menggunakan yang CFE ini atau fast ethernet ya, tidak masalah. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Oke. Kita butuh yang satu ke internet, yang satu ke switch ya. Jadi cukup dua saja. Setelah kita tambahkan seperti ini, kita nyalakan lagi routernya. Klik. Nah, dia akan nyala hijau. Oke, kita close. Kita lanjut.
Perangkat berikutnya yang akan kita butuhkan adalah switch ya, ini untuk menghubungkan. Untuk switch ini supaya tidak perlu setting-setting lagi, saya pilih yang seri 24 yang ada di sini, yang paling ujung kanan nanti. Nanti kalian cari ya, yang 2950T24. Nah, seperti ini. Nah, ini saya beri lab berapa? Lab 3 misalkan ya. Ini switchnya ya, switchnya, dan kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah device 2 PC saja untuk contoh ya, 1 2. Oke, ini PC siswa, ini PC guru. Nah seperti ini ya. Oke, nah sampai sini ya, lalu apa yang akan kita lakukan? Ini adalah sebuah jaringan yang sangat sederhana. Tentu kalian nanti harus pasti memiliki imajinasi tertentu ya, akan sangat banyak hal yang akan kalian buat di sini. Kemudian setelah itu, ini hanya contoh saja. Ini saya hubungkan ya, ingat untuk perangkat yang berbeda kita menggunakan kabel straight ya, yang hitam ini. Kalau jaringannya atau kalau komputernya kalau komputer atau device-nya sama, misalkan komputer dengan komputer, router dengan router, itu menggunakan yang namanya copper ya, copper crossover. Oke. Nah, untuk sekarang kita klik fast ethernet 0. Nah, ini kita pilih yang 01. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa? Nah, kita coba arahkan, pasti dia muncul. Kenapa saya taruh di ini tadi yang di FA01 dan ini FA01 juga, yaitu hanya preferensi khusus ya, tidak ada alasan tertentu. Oke, seperti itu. Lalu kita hubungkan dari switch ke PC-nya menggunakan kabel, tentu kabel ini ya, kabel yang straight ya, karena berbeda. Nah, seperti ini ya caranya ya. Saya ulangi. Nah, pertama kita klik kabelnya, kita klik ke switch-nya, kita pilih port. Di port mana komputer akan tersambung, misalkan di sini 3 ya. Nah, lalu kita klik di PC-nya, kita klik di fast ethernet, otomatis sudah tersambung. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini belum bisa disambungkan. Untuk yang ini kita akan coba. Nah, seperti ini. Kenapa merah? Ini adalah disebabkan karena routernya belum nyala. Yang mana yang harus dinyalakan, kita klik di sini. Kita cek di sini. Oh, ini sudah nyala ya. Nah, kalau ini sudah nyala berarti ininya belum dinyalakan secara manual. Caranya kita klik di config ini. Kita cari FA0. Lalu di bagian port status kita centang seperti ini. Begitupun juga dengan yang 1.0. Kita klik di sini on, sudah selesai ya. Setelah otomatis dia akan nyala. Nah, ini adalah sebuah jaringan atau desain yang sangat sederhana ya. Lalu langkah berikutnya apa? Pasti nanti kita harus men-setting alamat IP, oke? Tetapi seperti ini. Untuk saat ini yang harus kalian lakukan adalah membuat desain jaringan ya. Studi kasusnya di sini adalah TKJ saja, mulai dari lab 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 5 lab. Itu silakan kalian buat desainnya, itu terserah kalian. Tidak perlu diberikan alamat IP terlebih dahulu ya, desainnya terserah kalian, sekreatif kalian saja ya. Mulai dari lab 3, lab 4, lab 5, lab 6, dan lab 7. Itu silakan kalian berkreasi, buat dari desainnya saja dulu ya. Minimal dalam satu lab kalian harus memberikan device sebanyak berapa? Sebanyak 5 ya. Setiap lab minimal ada 5 komputer atau 5 device yang terhubung. Nah, intinya seperti itu. Oke. Selamat mengerjakan. Saya tunggu, tenang saja, saya tunggu. Nanti akan kita bahas setelah kita membuat desain apa yang harus kita lakukan ya, seperti itu.
Nanti kita juga akan kita akan juga membuat sebuah istilahnya rancangan instalasi jaringan. Nah, mulai dari desainnya seperti apa, biayanya berapa, adakah jasa instalasinya, konfigurasinya, dan seterusnya. Oke, sampai jumpa di T1 yang kedua. Mohon maaf kalau misalkan agak kurang jelas ya. Kalian saya minta tolong untuk diulang-ulang saja karena kondisinya memang seperti ini. Ini tadi juga kurang lancar seperti itu. Oke ya, intinya sekarang kalian buat satu ya, desain jaringan. Studi kasusnya adalah di TKJ. Ada 5 lab 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 5 lab. Silakan kalian buat desain sekreatif mungkin. Alatnya apa? Alatnya ya tentu saja minimal harus ada satu routernya ya. Harus ada satu routernya. Untuk switch tidak terbatas, itu sesuai dengan kreativitas kalian. Lalu untuk yang internet ini anggap saja ini di skip saja dulu. Yang penting ada routernya ini. Oke, seperti itu. Kalau misalkan kurang jelas, ini nanti akan saya share juga di bentuk teks ya supaya lebih jelas ke kalian. Seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.